Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran pariwisata dan segmentasi pasar. Pemasaran pariwisata merupakan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, melakukan, menyampaikan penawaran yang memiliki nilai atau value bagi pelanggan, partner, serta masyarakat luas. Untuk itu, strategi dalam pemilihan pasar menjadi aja yang pasti untuk menentukan pasar dan pemasaran. Berikut tadi adalah definisi pasar dan pemasaran pariwisata. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap pemasaran secara spesifik. Pasar bisa dibagi ke dalam kriteria tertentu yang biasa disebut dengan segmen pasar. Segmen pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Dengan segmentasi pasar, diharapkan usaha-usaha pemasaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Kemudian, alasan melakukan segmentasi pasar. Kenapa sih kita harus melakukan segmentasi pasar? Yang pertama, dengan melakukan segmentasi pasar, kita dapat semakin maju dan beragamnya kebutuhan masyarakat yang semakin heterogen masyarakat seperti itu. Yang kedua, semakin majunya perekonomian, maka akan semakin banyak juga kompetitor atau pesaing yang harus dihadapi produsen. Yang ketiga, segmentasi akan membantu perusahaan atau produsen untuk menemukan segmen-segmen yang dapat dilayani secara baik dan maksimal. Yang terakhir, segmentasi akan membantu perusahaan atau produsen untuk meraih kompetitif. Kemudian dasar-dasar segmentasi. Dasar yang pertama itu variabel geografis. Segmentasi geografis merupakan segmentasi geografis membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis seperti negara, kota, kompleks maupun perumahan. Sebuah perusahaan memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografi atau beroperasi di semua wilayah tetapi lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. Variabel yang kedua yaitu variabel demografi. Segmentasi geografi membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur kehidupan, dan kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, dan lain sebagainya. Faktor-faktor demografi merupakan dasar yang paling populer untuk membuat segmen pelanggan. Salah satu alasan ialah kebutuhan konsumen. Keinginan dan tingkat penggunaan seringkali amat dekat dengan variabel demografi. Variabel yang ketiga yaitu psikologi. Segmentasi psikologi membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Kelas sosial menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan dalam mobil, pakaian, perabot rumah tangga, aktivitas kebiasaan membaca, dan pedagang pengecar. Kemudian gaya hidup. Minat manusia terhadap berbagai barang dipengaruhi oleh gaya hidupnya, dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut. Karakteristik yang terakhir yaitu kepribadian dalam variabel tingkah laku. Pemasar juga mempergunakan variabel kepribadian untuk
mensegmentasi pasar, memberikan kepribadian produk mereka yang berkaitan dengan kepribadian konsumen. Satunya adalah variabel tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan, atau reaksi mereka pada suatu produk. Kemudian syarat-syarat segmentasi efektif. Ada banyak cara untuk melakukan segmentasi pasar, namun tidak semua segmentasi bisa efektif. Agar dapat bermanfaat secara maksimal dalam menentukan segmentasi pasar yang efektif, maka segmen pasar harus memenuhi 5 karakteristik. Yang pertama, dapat diukur. Ukuran, daya beli, dan profit segmen dapat diukur. Kemudian besar, segmen harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, dapat dijangkau. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif atau dapat diakses oleh konsumen. Yang keempat, dapat dibedakan. Segmen-segmen dapat dipisahkan secara konseptual dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur atau program-program bauran pemasaran yang berlainan. Yang kelima yaitu dapat diambil tindakan, yaitu program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen yang bersangkutan. Kemudian manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar, menentukan cara-cara promosi yang efektif, mengarahkan serta membandingkan kesempatan-kesempatan di dalam pemasaran, dapat dialokasikan anggarannya dengan lebih tepat terhadap berbagai macam segmen. Segmentasi pasar bermanfaat untuk yang pertama, untuk penjual atau perusahaan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan serta membandingkan kesempatan atau harapan di dalam marketing. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon marketing yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan budgetnya atau anggarannya dengan lebih cepat sebagai segmen. Yang ketiga, perusahaan dapat mengatur lebih baik produknya dan marketingnya berdasarkan orang yang di atas. Dapat dikatakan bahwa segmentasi pasar sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian keuntungan segmentasi pasar apa sih yang kita dapat ketika kita melakukan segmentasi pasar? Yang pertama, fokus perusahaan merupakan metode efektif untuk meningkatkan segmen pasar yang baik. Jika pasar lebih baik dan jelas, maka keuntungan yang akan didapatkan juga akan lebih baik. Yang kedua, peningkatan daya saing. Ketiga, perluasan pasar. Yang keempat, efisiensi anggaran, efisiensi pelanggan. Yang kelima, memiliki komunikasi yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan profitabilitas. Manfaat lain yang didapatkan yaitu adanya nilai yang diperoleh konsumen sesuai dengan demografi pasar yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan strategi pemasaran. Dapat disimpulkan bahwasanya segmentasi pada dasar ada suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Perlu adanya identifikasi dan pemanfaatan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar merupakan wadah atau alat sebagai pengatur atau manajemen sebagai penyusun rancangan dalam suatu pasar. Segmentasi pasar menjadi elemen pemasaran yang paling sering dilakukan secara strategis. Segmentasi pasar juga merupakan hal yang perlu dikarenakan peluang dalam pasar dapat diidentifikasi
dengan segmentasi pasar. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.